Kami ucap syukur Tuhan atas kesempatannya pada pagi hari ini. Di minggu terakhir tahun 2024 kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan sebagian dari isi firman-Mu. Biarlah hamba-Mu bisa menjelaskan dengan baik, menjelaskan dengan hal-hal yang sederhana mudah dimengerti ya Tuhan. Kami mau duduk diam ya Tuhan, mendengarkan dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah Tuhan berperkara pada hari ini dari awal hingga akhirnya. Mari sama-sama yang katakan percaya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, di kala yang lain lagi liburan Natal, liburan Tahun Baru, Bapak Ibu tetap semangat untuk beribadah di rumah Tuhan. Untuk itu boleh kasih salam kiri kanannya, tetap semangat gitu, kasih tahu. Ya, menyambut tahun baru 2025, rasanya refleksi apa yang bisa kita pikirkan untuk menyambut tahun baru, tahun yang mungkin enggak mudah, tahun yang mungkin lebih banyak tantangannya, tahun yang mungkin kita enggak tahu ke depannya seperti apa, tapi saya mau bagikan di sini, judul khotbahnya adalah kehidupan yang tak tergoyahkan, becoming unshakable. Kenapa? Karena ke depan ini banyak tantangan yang akan kita lalui, banyak mungkin perkara-perkara yang belum kita bayangkan, mungkin akan lebih susah. Tapi di sini saya mau bagikan hal-hal apa saja yang membuat kita menjadi lebih kuat dalam Tuhan, menjadi lebih percaya dan lebih punya iman di hadapan Tuhan. Nah, pertama kita mau lihat di Mazmur 90 ayat 12. Ini adalah salah satu bagian dari doa Musa. Ini hanya sepenggal aja, hanya ajar sayutnya, satu ayat. Kalau Bapak Ibu baca di Mazmur 90 itu adalah perikopnya tentang doa Musa. Bunyinya seperti ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, ini ditulis adalah permintaan ajarlah kami menghitung hari-hari. Nah, karena kebiasaan kita bukan kebiasaan yang belajar menghitung hari-harinya Tuhan, rasanya ini enggak alami buat kita. Suruh ngitung hari-hari Tuhan, hari demi hari, bulan demi bulan, mungkin tahun demi tahun. Kita harus diajarin, kita harus request sama Tuhan untuk minta diajarin bisa menghitung hari-hari kita. Dan kita harus susah payah untuk belajar menghitung hari-harinya. Nah, pelajaran seperti ini, menghitung hari-hari ini akan membawa kita kepada hikmat sama Tuhan. Oleh karena susah sekali belajar menghitung berkat dari Tuhan, menghitung hari-hari yang sudah Tuhan kasih buat kita. Rasanya kok kita makin tahun, makin ada umurnya, kita bukan makin bijaksana. Justru kita makin banyak sering marah-marah, makin sering nyalahin Tuhan, makin sering ngomel-ngomel. Nah, kita mau belajar seperti apa, bagaimana kita menghitung hari-hari Tuhan supaya kita punya kehidupan yang enggak tergoyahkan. Kita mau belajar menghitung hari-hari Tuhan, nah tapi saya punya data yang bagus Bapak Ibu. Datanya dari World Bank tahun 2024. Nah, menurut data dari World Bank ini, angka harapan hidup orang Indonesia pada umumnya, jadi dari Sabang sampai Merauke, kira-kira kalau usia orang dewasa Indonesia rata-rata itu angka harapan hidupnya 68 tahun. 68 tahun ini cukup lumayan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin tahun lalu 67, tahun lalunya lagi 66. Tapi di tahun 2024 ini World Bank bikin analisis Indonesia rata-rata hidup 80 tahun. Nah, ini sebetulnya termasuk yang cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kita lihat grafiknya. Di Laos kita kalah sama Laos 69, ada Vietnam 74 tahun, Malaysia 77 tahun, Singapura 83 tahun. Nah, hal ini bisa kayak gini mungkin berbeda negara, berbeda sumber daya, berbeda gizi dari negara masing-masing, berbeda dari polusi yang ada di satu negara, jadi angka harapan hidupnya setiap negara itu beda-beda. Tadi kita sudah lihat angka harapan Indonesia itu kira-kira rata-rata 68 tahun. Nah, saat ini saya umur 47. Jadi kalau
tidak ada aral melintang kalau enggak Tuhan Yesus tiba-tiba datang besok atau nanti sore. Saya punya sisa 21 tahun lagi untuk merayakan Natal. Sisa 21 tahun itu wah masih lama dong, 21 tahun. Enggak Bapak Ibu, 21 tahun itu cuma sekejap mata, satu kedipan mata tiba-tiba kita sudah terhitung berapa tahun berjalan. Kenapa 21 tahun itu terasa sebentar? Kita lihat di firman Tuhan di Yakobus Bapak Ibu. Yakobus 4 ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi di sini dikatakan hidup kita itu seperti uap. Kalau Bapak Ibu lagi godok air, ada uapnya ditutup panci, begitu dibuka berapa menit kemudian tutup pancinya udah nggak ada uapnya. Hidup pun seperti itu, hanya singkat sekejap mata tiba-tiba seperti anak saya, perasaan waktu kemarin masih kecil, sekarang tahun depan tiba-tiba udah mau kuliah. Tiba-tiba anak yang masuk SD kena COVID berapa tahun, tiba-tiba sekarang udah SMP. Kalau dipikir-pikir waktu 17 tahun, 15 tahun, kok jadi sebentar ya, rasanya kita baru kemarin lihat masih anak-anak tapi sekarang udah pada gede-gede. Nah Bapak Ibu, saya mau mengajak mari kita menghitung hari-hari kita. Mulai sekarang menghitung hari-hari kita, hari-hari yang penuh berkat dari Tuhan, hari-hari yang bukan dengan yang membawa hal-hal penyesalan di hadapan Tuhan. Tetapi kita akan melakukan menghitung hari-hari kita akan membuat segala sesuatu yang menyenangkan hati Bapa. Jadi kita akan melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki, bukan yang kita pengen doang. Nah, caranya gimana? Kita harus belajar move on dari masa lalu Bapak Ibu. Kita harus belajar move on. Nah, hari-hari yang udah lewat, tahun-tahun yang sudah lewat itu nggak akan kembali lagi. Tahun 2024 bulan Januari kita mungkin bikin kesalahan, kita mungkin membuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu nggak akan bisa kita ulangi. Kalau kita cuma menyesal doang tapi nggak kita move on, itu nggak akan berarti apa-apa. Penyesalan itu datangnya selalu terakhir Bapak Ibu, pasti. Kalau yang permulaan namanya apa? Pendaftaran, betul ya. Jadi kalau terakhir pasti penyesalan. Kalau penyesalan kita bawa terus setiap hari, setiap bulan dari Januari urusannya masih dibawa-bawa sampai Desember sekarang, itu artinya kita nggak bisa move on. Kita nggak bisa belajar untuk maju, kita masih mikirin yang di belakang, kita nggak akan bisa kemana-mana. Kalau kita nggak move on. Mari kita mulai belajar dari kesalahan kita Bapak Ibu, meminta pengampunan dari Tuhan, mulai bertobat, mulai mengambil langkah pertama. Orientasi kita pastikan selalu ke depan. Yang ke belakang gimana? Ke belakang boleh kita lihat untuk dijadikan bahan pelajaran supaya nggak bisa mengulangi kesalahan 2 kali. Tapi selanjutnya selalu pandangan kita harus ke depan. Seperti yang Amsal 4 ayat 25 katakan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Amsal 4 ayat 25. Ini bukan kebetulan Tuhan menyimpan mata kita dua-duanya di depan, bukan dua-duanya di belakang. Tuhan mau orientasi kita berpikir ke depan. Tuhan mau peristiwa-peristiwa yang lalu yang mungkin gak berkenan di hadapan Tuhan, ya sudahlah, lupakan gitu ya. Masih banyak hal-hal baru yang harus kita lakukan di depannya. Sehingga kita bisa move on, pikiran kita bisa berubah, pikiran kita bisa lebih maju lagi. Kita lihat di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, di segala macam keterbatasan kita, di segala macam kekurangan kita, Tuhan tetap menjanjikan masa depan yang penuh harapan Bapak Ibu. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Ya, kalau kita bisa mengetahui identitas kita di hadapan Tuhan, kita bisa menentukan ke depan kita akan menjadi apa. Kalau kita nggak tahu kita di hadapan Tuhan seperti apa, kita nggak akan bisa kemana-mana. Kita nggak akan bisa move on. Mari kita move on Bapak Ibu, membuat langkah pertama yang baik di dalam Tuhan. Jadi Tuhan itu kadang-kadang kalau bahasa Jermannya, Tuhan itu bisa cincai Bapak Ibu. Cincai tahu ya?
bisa ya coba udahlah lupain aja lah, itu yang belakang mah pikirinnya, gak usah terlalu pikirin, kita maju ke depan. Tuhan pun bisa mengabaikan hal-hal yang ada di belakang kita yang sudah kita lakukan. Kita lihat di Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kalau Tuhan aja bisa cincai sama masa lalu kita, kadang-kadang Tuhan juga pasti mengabaikan yang sudah mah sudah aja. Kalau kamu bertobat, kalau kamu menyesal, yuk kita sama-sama maju ke depan. Gak usah musingin lagi di belakang. Kenapa kita harus musingin masa lalu kita? Kenapa kita harus bikin semua jadi rudet? Kenapa kita harus bikin semua jadi susah? Kenapa semua harus bikin kita jadi rumit? Kalau Tuhan aja bisa cincai sama kita. Tuhan bisa melupakan semua kebodohan-kebodohan kayak kita. Jadi Bapak Ibu, poin yang pertama pastikan di tahun ke depan move on lah dari masa lalu kita. 2025 tahun yang baru masih banyak yang harus kita kerjakan. Ada amin? Oke, terima kasih. Kirain pada ngantuk ya. Yang kedua, kalau kita bisa move on ke depannya, kita dipastikan juga belum tentu bebas dari semua urusan, belum tentu bebas dari semua hal-hal yang mungkin jelek menimpa kita, belum tentu kita terbebas dari kejadian buruk atau kabar buruk yang menimpa kita. Yang kedua, pastikan kita tidak takut pada kabar buruk. Kabar buruk mungkin menimpa kita, tapi bagaimana caranya supaya kita tidak takut untuk menghadapinya. Kita lihat di Mazmur 112 ayat 6 sampai ke 7. Ayat yang ke-6, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ayat ke-7, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Nah, dua ayat ini menggambarkan kehidupan seorang yang benar dan seorang yang takut sama Tuhan. Jadi di sini ayatnya menekankan pada dua karakter orang yang beriman. Yang pertama, orang yang beriman itu punya keteguhan hati. Yang kedua, kepercayaan penuh sama Tuhan. Orang benar tuh gak akan goyah walaupun tantangannya ada. Walaupun mungkin ada kabar buruk, walaupun mungkin ke depan pekerjaan kita gak tahu seperti apa. Mungkin ke depan kuliah kita gak tahu seperti apa. Mungkin ke depan mungkin bisnis kita gak tahu seperti apa. Apakah akan rugi, apakah daya beli akan menurun, apa segala macam mungkin yang melanda Indonesia. Mungkin tahun 2024 ini kita kita sepanjang tahun ini dibayangi oleh ketakutan-ketakutan. Ekonomi turun, daya beli makin turun, ada inflasi, mungkin tahun depan PPN naik jadi 12%. Ini gimana? Kehidupan kita gimana? Apa kita masih bisa bertahan? Apakah pekerjaan kita masih bisa berjalan dengan baik dibandingkan 2024? Nah, dunia seperti itu, dunia yang penuh kekhawatiran. Tapi kita orang percaya dipanggil untuk tetap teguh sama Tuhan, tetap punya iman yang mendalam sama Tuhan, tetap punya hubungan yang mendalam sama Tuhan. Kita dapat menghadapi situasi itu, kita punya keberanian seperti itu karena kita yakin bahwa Tuhan akan selalu melindungi kita. Membangun hubungan yang mendalam dengan Tuhan, kalau kita gabungin dengan iman, akan menghasilkan hubungan yang luar biasa, hubungan yang tidak mudah tergoyahkan. Apalagi untuk menyambut 2025 yang mungkin gak lebih gampang dari 2024. Kuncinya apa Bapak Ibu? Kuncinya adalah percaya. Kuncinya adalah percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Bukan berarti kita akan terbebas dari masa susah, bukan berarti kita akan selalu hidupnya lancar-lancar aja, hidupnya mulus seperti jalan tol. Tapi kalau kita percaya, kalau kita mendengar kabar buruk, mengalami kabar buruk, hati kita tetap teguh untuk menghadapinya. Kalau kita bisa tetap teguh menghadapi semua mungkin kesulitan-kesulitan hidup yang ada di tahun-tahun yang akan datang, itu untuk apa tujuannya? Tuhan mau melatih kita menjadi lebih kuat, Bapak Ibu. Kenapa hal-hal ini diizinkan? Supaya kita setiap hari iman kita semakin kuat dan bertambah kuat. Nah, semua kabar buruk, kejadian yang buruk yang kita alami itu membuat kita akan menjadi lebih kuat. Tuhan akan melatih kita menjadi lebih kuat. Karena ujian, cobaan, tekanan merupakan bagian penting dalam hidup kita. Karena Tuhan ingin agar kita menjadi anak-anak yang kuat.
bukan anak-anak yang gendut. Kenapa seperti itu ya Bapak Ibu? Ini contohnya kayak gini, kalau kita setiap hari makan ayam, makan daging sapi, makan ikan, makan buah-buahan, makan nasi, makan yang lain, semua itu bergizi. Semua itu sehat untuk badan kita. Tapi kalau kita cuman duduk doang, cuman rebahan doang, semua makanan yang bergizi itu tidak ada gunanya. Bukannya makin sehat, tapi kita makin buncit, makin banyak penyakitnya. Jadi untuk itu kita harus berolahraga untuk mengolah makanan itu jadi sumber tenaga yang bermanfaat buat kita. Makanya kenapa orang-orang pergi ke gym, meregangkan semua ototnya sampai gemeteran, sampai ngedek-dek ya Ibu, untuk melatih otot supaya bisepnya jadi lebih gede, supaya ototnya makin lama makin besar. Itu karena mereka makan protein yang tinggi, ototnya supaya semakin jadi. Begitu juga di bidang rohani Bapak Ibu. Bapak Ibu tiap hari dengerin YouTube sekian macam channel A, channel B, channel C, channel D, pendeta A, B, C, D, baca buku rohani setiap hari, baca Alkitab setiap hari, ikut seminar kekristenan juga setiap waktu, baca buku-buku itu bukan menjadikan sesuatu itu kuat. Kenapa? Karena semua itu kalau tidak dilakukan tidak akan ada manfaatnya. Tidak akan menumbuhkan iman kita, tidak akan menumbuhkan rohani kita. Jadi kalau cuma sekedar tahu, sekedar baca, sekedar itu nggak ada gunanya. Orang yang banyak mendengarkan firman Tuhan, tetapi nggak melakukannya, itu kira-kira umpamanya seperti orang gendut yang lemah. Banyak penyakit rohaninya. Jadi gimana caranya kalau kita ingin menjalankan suatu hidup yang tidak tergoyahkan? Kita harus penting untuk baca firman Tuhan. Mungkin perlu juga untuk mendengarkan YouTube, channel A, channel B, pendeta A, pendeta B. Tapi pastikan juga kita melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Kita melakukan apa yang kita baca di Alkitab. Kita melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Bagi orang-orang yang nggak melakukan firman Tuhan, mereka itu cuman orang-orang lemah gitu. Kalau orang kebanyakan makan nggak bisa ngapa-ngapain, kesenggol dikit jatuh. Tapi Tuhan nggak ingin seperti itu. Tuhan ingin kita menjadi seorang yang lebih kuat. Perjalanan kita 2025 yang akan datang pasti banyak hambatannya. Tapi ujian ini, cobaan ini yang Tuhan kasih pasti tidak akan melebihi kemampuan kita. Kita sudah banyak dengar berapa kali, mungkin sering tahun ini, bahwa pencobaan-pencobaan yang Tuhan berikan itu pasti tidak akan melebihi kekuatan kita. Kita lihat di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Sekali lagi, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah di sini dikatakan bahwa pencobaan yang diberikan kepada kita itu pencobaan biasa aja. Cuman kitanya aja yang bikin ribet. Ya. Iblis mau ngasih pencobaan sama kita, iblis mau ngasih segala macam kesulitan buat kita. Supaya di dalam bayangan kita, waduh ini benar-benar masalah yang gak ada solusinya. Ini betul-betul masalah yang sangat berat sekali. Ini suatu pekerjaan yang mungkin gak bisa kita selesaikan. Iblis ingin membuat mindset kita seolah-olah semua itu nggak ada solusinya, semua itu di luar nurul kita kalau kata anak zaman sekarang. Justru kita jangan sampai terjebak oleh mindset yang ingin ditanamkan oleh iblis. Allah itu setia Bapak Ibu. Ia tidak akan mencobai melebihi kekuatan kita. Dia tahu sampai mana kita punya kekuatan. Tuhan tahu sampai sejauh mana kita punya kemampuan. Seperti contohnya kalau kita di rumah sebagai orang tua, kita kan nggak mungkin ngasih pekerjaan ke anak kita yang mungkin umur 2 tahun suruh nyuci mobil Bapak Ibu. Itu pasti nggak bisa. Atau seorang guru TK gitu, dia nggak mungkin ngajarin pelajaran-pelajaran untuk kelas 5 SD. Atau guru kelas 5 SD, guru SMP nggak mungkin ngasih pelajaran untuk pelajaran anak SMA. Semua ada kadarnya, semua ada levelnya.
Pelajaran untuk anak SMP ya khusus untuk anak SMP. Pelajaran untuk anak SD ya pas diberikan untuk anak SD sesuai dengan porsinya. Nggak mungkin Tuhan ngasih permasalahan, ngasih ujian, ngasih tekanan sama kita di luar kemampuan kita. Tuhan sudah tahu takaran kita sesungguhnya seperti gimana. Mungkin Tuhan lebihin sedikit supaya otot-otot rohani kita bisa berkembang. Makin lama otot kita makin besar sehingga kalau kita dapat masalah yang lebih lagi kita sudah bisa menghadapinya dengan baik. Nah, bukan berarti kita akan selalu lancar dalam menghadapi suatu masalah ini. Mungkin kita akan sampai pada titik terendah kita. Mungkin kita sampai jatuh banget. Tapi kita harus yakin Bapak Ibu, di titik terendah sekalipun Allah tetap mengasihi kita. Jadi kita ingat sekali lagi Bapak Ibu, mungkin kita pernah gagal di bulan-bulan tahun 2024 ini, kita mencapai titik yang paling bawah. Bahkan kita goyah, kita jatuh. Tapi kita harus ingat bahwa Allah itu tetap mengasihi kita. Mungkin perbuatan yang kita buat itu enggak berkenan, tapi ya tetap mengasihi kita semua. Kita harus yakin itu. Dan kalau kita ingat cerita anak sulung dan anak bungsu, mungkin pernah diperankan drama di sini Bapak Ibu. Anak bungsu segitu ngaconya, segitu ugal-ugalannya kabur dari rumah, berbuat hal yang ngaco, berbuat hal yang salah. Tetapi pada saat dia mulai bertobat, dia datang ke rumah bapaknya. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Bapaknya enggak marah-marah. Bapaknya justru menerima dengan senang hati, menerima dengan sukacita anak yang baru pulang itu. Justru dibikin pesta, dibikin perayaan karena anak yang tadinya ugal-ugalan, tadinya berbuat jahat, tadinya berbuat dosa, sudah bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Nah Bapak Ibu, Tuhan juga seperti itu. Sejatuh-jatuhnya kita, sehancur-hancurnya kita, sejatuhnya kita ke titik terendah, pasti Tuhan akan tetap mengasihi kita. Nah, untuk itu kita akan belajar tentang kegagalan Petrus. Dari Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Ayat 31, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ayat 32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini diambil dari Lukas. Ditampi iblis seperti gandum, artinya saat itu Petrus lagi diguncang-guncangkan habis-habisan, diguncang sedemikian rupa, diguncang dengan cara yang paling kejam, supaya Petrus bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi kita harus perhatikan di sini. Ini Yesus bilang bahwa aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Justru Tuhan Yesus tidak berdoa untuk Petrus supaya Petrus enggak dicobai. Yesus juga enggak berdoa supaya Petrus enggak jatuh. Yesus juga enggak berdoa supaya Petrus tetap dilindungi walaupun lagi diguncang sama iblis. Jadi ujian yang kita alami sekarang adalah perkenanan dari Tuhan Yesus sendiri. Atas izin Tuhan Yesus sendiri. Justru Tuhan berdoa, Yesus berdoa untuk Petrus supaya imannya tidak gugur. Pencobaannya tetap jalan, tekanannya tetap ada, tapi Yesus berdoa buat kita semua supaya kita semua bisa lancar untuk menghadapinya. Begitu juga dengan Bapak Ibu semua. Jadi di tahun-tahun yang akan datang pencobaan pasti ada, tekanan pasti ada. Tapi pastikan Tuhan Yesus akan selalu menolong kita. Tuhan Yesus tidak akan membuat kita sampai tidak kuat untuk menanggungnya. Supaya nggak ngantuk kita tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Ya, Yesus ingin memakai Petrus. Justru dari cobaan yang ada, dari tekanan yang ada, Yesus ingin Petrus bisa menguatkan saudara-saudaranya juga. Jadi kalau Petrus bisa jatuh ke titik yang paling bawah, mungkin dengan cara itulah Petrus bisa belajar. Belajar artinya
belajar bagaimana menghadapi cobaan yang ada, belajar bagaimana untuk menghadapi hidup. Begitu juga dengan kita. Mungkin kita harus jatuh ke titik paling bawah untuk membuat kita lebih rendah hati, lebih bisa toleransi sama orang, dan bisa bertobat sama Tuhan, kembali ke jalan Tuhan. Yang ketiga, kalau kita ingin kehidupan kita tidak tergoyahkan, kita harus pastikan juga menjadi pendengar dan pelaku perkataan Yesus. Ini ayat yang terakhir dari Matius 7. Ayat ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Next. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu. Dan hebatlah kerusakannya. Jadi kehidupan yang tidak tergoyahkan Bapak Ibu harus dibangun atas dasar yang tidak tergoyahkan juga. Hanya tahu firman Tuhan itu bukan dasar kehidupan Bapak Ibu. Tetapi melakukan firman Tuhan itu yang menjadi dasar kehidupan. Kalau tadi kita lihat bahwa rumahnya langsung roboh karena dasarnya nggak kuat. Tapi kalau dasar kita kuat, pondasi rumah kita kuat, semua diatur dengan baik, seperti apa pondasinya, seperti apa alas kehidupan kita, walaupun ada angin mendera, walaupun ada hujan badai, walaupun ada cobaan yang kesana kemari, semua itu akan tetap tidak tergoyahkan. Jadi pastikan untuk tahun 2025 ini kita lebih siap Bapak Ibu. Kita panggil teman-teman musik. Ya, jadi untuk menyambut 2025, mari kita sama-sama bertekad Bapak Ibu untuk mendengarkan dan melakukan setiap perkataan Yesus. Kita bisa move on, tantangan pasti ada, cobaan pasti ada, ujian pasti ada. Tapi kita yakin bahwa Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Bahkan di saat titik terendah kita, Tuhan pasti akan selalu menolong kita. Tuhan gak akan biarkan kita tergeletak sampai gak ada yang menolong. Tuhan pasti orang pertama yang akan menolong kita. Dengan demikian kalau kita bisa melakukan perkataan Kristus, kita menjadi tidak akan tergoyahkan sampai kapanpun juga. Dan kita siap untuk menyambut tahun 2025 yang akan datang. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur, berjejakkan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur, berjejakkan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu selesai berbicara ya Tuhan. Kiranya pesan yang disampaikan pada akhir ibadah tahun 2024 ini bisa menjadi rema buat kita semua. Dan kami siap untuk menyongsong tahun 2025 dengan lebih beriman kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin Tuhan pasti memberikan berkat yang berlimpah-limpah untuk kita semua Tuhan. Dan untuk itu kami siap untuk menjalankannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama percaya katakan amin. Terima kasih. Berikan